Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya, prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Yang pertama ada kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pada prinsipnya, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional disebut badan yudikatif sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Sedangkan di dalam pasal 2 UU nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperuntukkan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non-litigasi. Dari penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang hanya memberikan pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan yang akan dituangkan dalam akad, yaitu musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang pertama, dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat, pihak tidak mengambil keputusan. Keterlibatan pihak ketiga dalam rangka mengusahakan agar para pihak mencapai sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul. Dewasa ini penyelesaian sengketa secara musyawarah dalam kegiatan bisnis atau ekonomi sudah merupakan suatu hal yang biasa. Karena dalam setiap perjanjian atau akad selalu dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian atau akad ini akan diselesaikan dengan musyawarah oleh para pihak dan hasilnya akan dibuat secara tertulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Yang kedua ada mediasi perbankan. Pengertian mediasi yang diatur dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediasi perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Sepanjang belum terbentuk lembaga tersebut, maka fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank, maka Bank Indonesia akan menunjuk mediator. Yang ketiga ada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi di samping dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mediasi perbankan, juga dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Pada dasarnya, ketiga sistem penyelesaian sengketa ini sama-sama merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan pengadilan. Tetapi penyelesaian sengketa melalui Basarnas, arbiter atau pihak ketiga yang ditunjuk dapat mengambil suatu keputusan atas sengketa yang terjadi dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada lembaga perbankan konvensional dilakukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut dengan BANI. Sedangkan Basarnas merupakan lembaga arbitrase yang menyelesaikan sengketa perdata Islam, lembaga-lembaga ekonomi syariah dengan nasabah atau antara lembaga ekonomi syariah yang satu dengan lembaga ekonomi yang lainnya.
Pada tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 93/PUU/X/2012 mengenai judicial review. Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap UU DNRI 1945 yang diajukan oleh DA. Putusan ini secara umum terkait dengan pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Yang kedua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Yang ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Pasal 55 ayat 2 dalam penjelasannya dijabarkan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut. A. Musyawarah, B. Mediasi perbankan, C. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Menurut pemohon, pasal 55 ayat 2 dan 3 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UU DNRI 1945 yang secara tegas mengatur bahwa undang-undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Lebih lanjut, menurutnya terdapat kontradiksi antara pasal 55 ayat 1, 2, dan 3. Ayat 1 secara tegas mengatur apabila terjadi perselisihan atau sengketa perbankan syariah maka harus dilaksanakan di pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama.